Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 jam 15.04. Saya akan memperagakan tingkatan ke-94, yaitu turunnya hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 jam setengah 2 malam. Saya sampaikan sekali lagi, tingkatan 94 turunnya hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 jam setengah 2 malam atau jam 1.30. Kemudian hari ini akan saya praktekkan bagaimana efeknya. Insya Allah akan bermanfaat ya. Coba tester silakan. Sing dekat kali itu langsung dekat. Ikutin sing dekat. Biar hatinya perih. Masa bantu saja. Jangan ke sini. Ini tingkatan 94, namanya yaitu malih rupa Saifi Angin. Saya sampaikan sekali lagi, tingkatan 94 yaitu malih rupa Saifi Angin. Turunnya hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 jam setengah 2 malam. Ini seperti ini, dua tingkatan ini tidak bisa dipisahkan. Walaupun dua tingkat tetapi dijadikan satu tingkat yaitu 94. Karena petunjuk beliau dua tingkat ini tidak bisa dipisahkan. Ketika orang dolim ini nyerang kepada kita, atau kita bawa sorban atau tidak bawa sorban, misalkan bawa sorban, ketika orang nyerang, kibaskan korban itu, maka dia akan terpental, seperti terbawa angin. Urat sarafnya ketarik, ketika dia bangun, urat sarafnya ketarik, jatuh lagi, dan terus seperti itu sampai 1 menit, baru normal. Ya, sekali lagi, pada saat kita kibaskan tangan ataupun kibaskan sorban, maka orang yang dolim itu akan terpental terus, kemudian berdiri, dia akan jatuh lagi terbawa angin yang sangat dahsyat dirasakan oleh orang-orang yang dolim. Setelah itu ada kesempatan 1 menit, saya alihkan atas izin Allah niat saya kepada Pak Jalil ya, Pak Jalil, ya Allah, Pak Jalil minta rupanya seperti saya. Ketika dia sadar menyerang lagi, maka bukan saya yang diserang, karena objek yang diserang yang saya tuju itu adalah Pak Jalil. Mereka nyerang ke murid saya itu Pak Jalil, terus diserang. Kalau Pak Jalil tidak punya bela diri, maka diserang habis terus. Kalau objek itu saya pindahkan ke meja, maka meja itu mirip saya. Kalau pindahkan saya ke pohon, maka pohon itu akan diserang oleh orang yang dolim, terus diserang. Saya tidak pindahkan ke pohon karena pohon itu keras, akan dihajar oleh tester-tester, bisa luka-luka, bisa patah tulangnya itu nyerang pohon. Nah, setelah itu akan saya pindahkan kepada Ateng. Pak Jalil, bang, sembuhkan. Nah, itu objek itu kalau kita tidak saya sembuhkan, kemudian saya pindahkan kepada orang lain atau ke objek lain, maka objek itu yang saya tuju, maka itu akan diserang, ya, akan diserang habis sama orang-orang yang dolim kepada kita. Nah, tingkatan ini sering dipakai oleh beliau Kanjeng Sunan Kalijaga pada saat beliau menyiarkan agama Islam di bumi Nusantara.
Dan tingkatan ini pun cocok untuk olahragawan. Karena apa? Karena ringan tubuh. Maksudnya ini ringan tubuh. Untuk jalan cepat, beliau menggunakan Saifi Angin ini. Beliau Sunan Kalijaga, syiar agama Islam, lebih banyak menggunakan tingkatan 94 pada saat menghadapi musuh. Karena apa? Ada Saifi Angin, dia jalan cepat, kemudian tidak capek dan terasa ringan tubuhnya. Ini cocok untuk olahragawan. Insya Allah akan bermanfaat. Ya, saudara-saudara keluarga besar Al-Bardin Al-Wali, insya Allah ilmu ini akan bermanfaat buat kita semua, untuk kita di masa yang akan datang pada saat kita sedang syiar dan sebagainya. Nah, seperti inilah efeknya kepada orang dolim. Sekarang akan saya sembuhkan orang yang dolim itu, insya Allah sadar dan dia bingung. Ternyata yang diserang itu bukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti baru mereka sadar, dia tidak akan nyerang karena sudah sadar. Kalau tidak saya sembuhkan, maka dia akan terus saja nyerang. Ya, coba kumpul dulu sebelum sini. Pak. Minum, ada minum. Coba yang dirasa apa? Ke sini. Coba, ini tester tidak mudah untuk menjadi tester. Dia harus bisa membangkitkan emosi tanpa masalah. Tidak mudah jadi tester, ya. Tester itu menyerupai 70% di lapangan. 100%-nya itu nanti di lapangan, 70%-nya di sini pada saat tester, menyerupai di lapangan, yaitu ke 100%-nya itu nanti di lapangan. Ya. Tidak mudah sekali lagi untuk menjadi tester. Tester itu menyerupai dengan sebenarnya 70%. Di lapangannya nanti 100%-nya. Silakan seperti itu, bahkan lebih daripada seperti itu. Sekarang yang dirasakan apa tadi? Ada hembusan angin kenceng, terus ada tarikan dari belakang juga ada tarikan di sini. Sarafnya. Saraf. Jadi kayak yang sama. Saya dilawan juga makin tarik. Saya lihat makin angin tuh makin besar. Saya lihat Pak Tatang ini kok maju terus. Saya makin ditarik aja. Udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Mau makin lawan juga malah makin ketarik gitu. Terus untuk objeknya gimana? Objeknya kok mukul. Bingung kan? Kayak bapak gitu. Kalau itu Pak Janil ya, Iya. yang diserang. Kan nggak sadar ya, misalkan saya. Nah, contohnya seperti itu bagi. Tapi syaratnya orang itu dolim kepada kita kibaskan, maka angin dahsyat, Saifi Angin itu akan menerpa dia. Kesempatan itu saya gunakan malih rupa, yaitu objek saya ambil. Ya Allah, minta objek ini seperti saya. Maka objek itu walaupun saya diam di tempat atau di pinggirnya, maka objek itu akan diambil, akan dihajar dan sebagainya. Itulah namanya jurus malih rupa, ya. Tingkatan malih rupa Saifi Angin, insya Allah akan bermanfaat buat kita semua. Pada saudara-saudara semua Al-Bardin Al-Wali Indonesia, tetap selalu istiqomah di jalan Allah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.